Sarah selalu percaya bahwa cinta sejati dibangun di atas kesetiaan, tetapi semua keyakinannya hancur ketika ia menemukan bukti pengkhianatan suaminya, seorang pilot ternama, dengan pramugari yang bekerja di maskapai yang sama. Dalam kondisi hamil besar, Sarah tak lagi bisa diam. Dengan satu unggahan di media sosial, ia membuka aib sang suami, membuat mereka berdua viral dalam semalam. Namun, siapa sangka, skandal ini bukan hanya menghancurkan karier dan reputasi mereka, tetapi juga membawa karma yang lebih kejam dari yang pernah mereka bayangkan. Pernikahan Sarah dan Aditya adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sejak awal, keduanya yakin bahwa mereka adalah pasangan yang ditakdirkan untuk bersama. Aditya, dengan pesonanya sebagai seorang pilot, selalu berhasil membuat Sarah merasa istimewa. Sementara Sarah, dengan kelembutannya, adalah rumah yang selalu ingin Aditya pulangi setelah setiap penerbangan panjang. Setelah menikah, mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Rumah mungil mereka di pinggiran kota Jakarta menjadi saksi bagaimana cinta tumbuh di antara mereka. Setiap sudut rumah itu diisi dengan kenangan manis. Dari dapur kecil tempat Sarah belajar memasak makanan favorit Aditya, hingga balkon tempat mereka sering duduk bersama, menikmati langit malam sambil berbincang tentang impian masa depan. Aditya selalu berusaha menciptakan momen spesial untuk Sarah. Meski pekerjaannya menuntutnya sering bepergian, ia selalu memastikan bahwa Sarah tidak pernah merasa kesepian. Setiap kali pulang dari penerbangan, ia membawa kejutan kecil, kadang berupa parfum dari Paris, coklat dari Swiss, atau sekadar gantungan kunci unik dari kota yang baru ia kunjungi. Namun, yang paling Sarah sukai bukanlah oleh-oleh itu, melainkan cerita-cerita yang Aditya bawa. Aditya selalu punya cara menarik untuk menceritakan pengalaman terbangnya. Ia sering bercerita tentang pemandangan matahari terbit dari kokpit pesawat, tentang penumpang-penumpang unik yang ia temui, dan tentang kota-kota eksotis yang ingin ia kunjungi bersama Sarah suatu hari nanti. Sarah selalu mendengarkan dengan antusias, membayangkan bagaimana rasanya terbang ke tempat-tempat jauh bersama suaminya. Di sisi lain, Sarah juga selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia memastikan rumah selalu nyaman saat Aditya pulang. Ia mulai belajar memasak lebih banyak menu, meski awalnya sering gagal dan berakhir dengan tawa mereka di meja makan. Setiap kali Aditya pulang dari perjalanan panjang, Sarah selalu menyambutnya dengan pelukan hangat dan makanan favoritnya. Mereka juga punya tradisi kecil yang selalu mereka lakukan bersama. Menonton film di rumah setiap kali Aditya pulang. Tidak peduli seberapa lelah Aditya setelah terbang belasan jam, ia akan selalu menemani Sarah menonton film. Bahkan, jika itu berarti tertidur di pundak istrinya. Setiap bulan, mereka juga menyempatkan diri untuk liburan singkat. Kadang hanya ke kota terdekat, kadang ke pantai, untuk sekadar menikmati udara segar dan melarikan diri dari kesibukan. Aditya selalu mengatakan bahwa Sarah adalah tempatnya kembali, dan Sarah pun merasa tidak butuh apa-apa lagi selama ia memiliki Aditya. Di tahun ketiga pernikahan mereka, kebahagiaan itu semakin lengkap ketika Sarah akhirnya hamil. Setelah beberapa kali mengalami keguguran, kabar ini adalah anugerah terbesar dalam hidup mereka. Aditya tampak sangat bahagia, bahkan lebih dari yang Sarah bayangkan. Ia langsung merencanakan kamar bayi, membeli buku-buku tentang kehamilan, dan dengan penuh semangat mulai mencari nama untuk anak mereka. Mereka semakin erat, semakin mesra. Sarah merasa bahwa hidupnya sudah sempurna. Ia memiliki suami yang mencintainya, rumah yang penuh kebahagiaan, dan sebentar lagi seorang anak yang akan melengkapi kehidupan mereka. Di matanya, pernikahan mereka adalah cerita cinta yang sempurna. Namun, takdir ternyata memiliki jalan lain. Di dunia penerbangan, pergantian kru adalah hal biasa. Setiap beberapa bulan, ada pramugari baru yang bergabung, menggantikan mereka yang pindah rute atau mendapatkan promosi. Begitu pula di maskapai tempat Aditya bekerja. Di awal tahun keempat, pernikahannya dengan Sarah, seorang pramugari baru, bernama Maya, mulai sering muncul dalam daftar jadwal terbangnya. Maya adalah wanita muda berusia akhir 20-an, berwajah manis dengan senyum menawan dan kepercayaan diri yang tinggi. Sejak hari pertama mereka satu tim, Maya menunjukkan sikap ramah terhadap semua orang,
termasuk Aditya. Mereka pertama kali berkenalan saat briefing penerbangan ke Tokyo. Kapten Aditya, saya Maya. Baru masuk di rute ini, mohon bimbingannya, ucapnya sambil tersenyum. Aditya membalas dengan anggukan ramah. Selamat datang Maya, semoga betah terbang bersama kami. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja. Setiap kali bertugas bersama, obrolan mereka tidak lebih dari diskusi ringan soal penerbangan, tentang cuaca, penumpang yang menyebalkan, atau sekadar bercanda soal makanan di pesawat yang rasanya begitu-begitu saja. Namun, tanpa disadari, intensitas kebersamaan mereka semakin meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, Maya hampir selalu ada di jadwal terbang yang sama dengan Aditya. Tak ada yang aneh pada awalnya, hingga akhirnya mereka mulai lebih sering mengobrol di luar konteks kerja. Di sela-sela penerbangan panjang, saat pramugari lain sibuk dengan tugas masing-masing, Maya kerap menghampiri kokpit hanya untuk sekadar mengobrol dengan Aditya. Obrolan mereka pun mulai meluas, dari hal-hal ringan seperti tempat makan enak di kota tujuan hingga cerita pribadi. Suatu kali, dalam penerbangan ke Dubai, saat pesawat sudah mencapai ketinggian stabil, Maya duduk di jump seat dekat kokpit sambil menyeruput kopi. Cap, istri kapten gak keberatan suaminya sering terbang jauh? Aku selalu penasaran, gimana sih rasanya jadi istri pilot? Tanyanya sambil tersenyum iseng. Aditya tertawa kecil. Awalnya berat buat dia, tapi lama-lama terbiasa. Aku selalu berusaha kasih waktu sebanyak mungkin kalau lagi nggak terbang. Maya mengangguk. Wah, berarti Captain tipe family man banget ya. Romantis. Obrolan itu hanyalah satu dari banyak percakapan ringan yang mulai membuat batasan di antara mereka semakin kabur. Awalnya, Aditya menganggap Maya hanya teman kerja yang menyenangkan untuk diajak bicara. Namun, tanpa ia sadari, Maya memiliki cara untuk menarik perhatiannya lebih dalam. Setiap kali mereka bertemu, Maya selalu menyelipkan pujian-pujian kecil. Kapten selalu terlihat tenang dan berwibawa. Nggak heran banyak yang hormat sama Kapten. Atau, aku paling suka terbang kalau ada Kapten Aditya, rasanya aman banget. Pujian-pujian itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain, tetapi bagi seorang pria yang sering merasa kelelahan dengan tekanan kerja, kata-kata seperti itu bisa menjadi candu. Puncaknya terjadi saat mereka mendapatkan jadwal penerbangan yang mengharuskan mereka menginap semalam di Bangkok. Setelah selesai bertugas, kru lain memilih untuk beristirahat di kamar masing-masing. Tetapi Maya mengajak Aditya keluar untuk mencari makan. Sekali-sekali keluar bareng nggak apa-apa kan? Lagian, di hotel terus juga bosan. Ucap Maya dengan nada bercanda. Aditya awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju. Mereka makan malam bersama di sebuah restoran kecil di pinggir kota, mengobrol panjang hingga larut. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aditya merasa nyaman dengan kebersamaan yang seharusnya tak boleh terjadi. Dan, tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari segalanya. Makan malam di Bangkok itu menjadi titik balik hubungan mereka. Apa yang awalnya hanya sapaan biasa, obrolan ringan, dan candaan rekan kerja kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setelah malam itu, Aditya dan Maya semakin sering menghabiskan waktu bersama setiap kali mereka mendapat jadwal penerbangan yang sama. Awalnya, Aditya berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya persahabatan biasa. Tidak ada yang salah dengan makan malam bersama atau mengobrol di sela-sela penerbangan panjang. Tapi tanpa ia sadari, ia mulai menikmati kehadiran Maya lebih dari yang seharusnya. Di setiap penerbangan, Maya selalu menemukan alasan untuk berada di dekat Aditya. Entah itu dengan menawarkan kopi khusus untuknya di kokpit, bercanda di sela-sela briefing, atau sekadar memberikan perhatian kecil seperti membawakan cemilan favoritnya. Kapten, aku nemu camilan kesukaan Kapten pas transit di Singapura. Aku beliin nih, katanya ini favorit Kapten kan? Ujar Maya suatu hari sambil menyerahkan sekotak coklat mahal. Aditya tersenyum kecil, sedikit terkejut. Kok bisa tahu? Maya terkekeh. Aku memperhatikan dong. Kapten kan salah satu senior terbaik. Jadi aku harus jaga mood Kapten biar kita terbangnya selalu lancar. Aditya tahu ini bukan sekadar perhatian biasa. Tapi ia tidak menghentikan Maya. Ia membiarkan interaksi mereka berkembang.
Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia sadar ini sudah mulai melewati batas. Yang membuat semuanya semakin rumit adalah kenyataan bahwa Sarah sama sekali tidak curiga. Di rumah, Sarah tetap menjadi istri yang penuh kasih sayang. Ia menyambut Aditya setiap kali pulang dengan senyuman hangat dan pelukan erat. Dengan perutnya yang semakin membesar, ia sering bercerita tentang tendangan bayi mereka, tentang persiapan kelahiran, tentang harapannya menjadi ibu yang baik. Aku yakin, kamu bakal jadi ayah terbaik buat anak kita, Mas. Gak sabar lihat kamu gendong bayi kita nanti, ucap Sarah. Suatu malam saat mereka berbaring bersama di kamar, Aditya menggenggam tangan istrinya, tersenyum kecil. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai mengganjal. Ia masih mencintai Sarah, atau setidaknya, ia ingin percaya bahwa perasaannya tak berubah. Tapi di saat yang sama, ada perasaan lain yang perlahan tumbuh setiap kali ia bersama Maya. Hingga suatu hari, saat mereka mendapat penerbangan ke Paris, batasan yang tersisa akhirnya runtuh. Malam itu, setelah penerbangan panjang, para kru maskapai yang menginap di hotel diundang untuk bersantai di lounge hotel. Sebagian memilih untuk beristirahat lebih awal, tetapi Maya dan Aditya tetap tinggal. Mereka berbicara panjang lebar, tertawa bersama, dan semakin larut, percakapan mereka menjadi lebih pribadi. Kapten gak pernah bosan dengan rutinitas ini, terbang ke tempat-tempat indah, tapi selalu pulang ke kehidupan yang sama. Tanya Maya pelan, matanya menatap Aditya dengan intens. Aditya menghela napas. Aku bahagia dengan keluargaku, Maya. Tapi kadang, rasanya seperti terjebak dalam pola yang sama setiap hari. Maya tersenyum tipis, mengangkat gelasnya. Mungkin karena Kapten terlalu membatasi diri. Kadang, kita juga perlu menikmati hidup tanpa terlalu banyak berpikir. Aditya tidak membalas, hanya menatap Maya yang kini duduk lebih dekat. Dan di saat itu, dalam kelembutan cahaya lounge hotel yang redup, dalam keheningan yang terasa begitu menggoda, Aditya akhirnya menyerah pada perasaannya. Malam itu, ia melanggar batas terakhir yang seharusnya ia jaga. Malam itu di Paris menjadi awal dari sebuah hubungan terlarang yang semakin sulit dihentikan. Aditya, yang selama ini selalu merasa dirinya adalah pria setia, kini mendapati dirinya terjebak dalam pusaran perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa yang ia lakukan salah, tetapi ada sesuatu dalam diri Maya yang membuatnya terus kembali. Sejak kejadian di Paris, hubungan mereka tidak lagi sekadar obrolan ringan atau kebersamaan profesional. Setiap penerbangan yang mereka lakukan bersama terasa seperti pelarian. Di sela-sela tugas, mereka mencuri waktu untuk sekadar berbicara lebih lama, berbagi pesan-pesan singkat, hingga akhirnya mulai bertemu diam-diam di kota-kota tempat mereka menginap. Maya pun tidak pernah ragu menunjukkan ketertarikannya. Setiap kali mereka tiba di hotel transit, ia selalu mencari cara untuk menghabiskan waktu berdua. Kapten, kita jalan sebentar yuk. Hotelnya bagus banget. Sayang kalau cuma tidur di kamar, ajaknya suatu malam di Hong Kong. Aditya awalnya menolak, berusaha menjaga jarak. Tetapi setiap kali ia mencoba menghindar, Maya selalu berhasil membuatnya merasa diinginkan. Kapten takut ya? Takut aku bikin jatuh hati? Godanya sambil tersenyum menggoda. Aditya tahu ini salah, tetapi ia juga menikmati permainan ini. Ia menikmati bagaimana Maya memberinya perhatian, bagaimana Maya membuatnya merasa istimewa di luar rumah tangga yang mulai terasa monoton baginya. Di sisi lain, Sarah tetap tidak curiga. Ia masih percaya bahwa suaminya adalah pria baik yang selalu pulang ke rumah dengan hati yang utuh. Bahkan, semakin dekat dengan waktu kelahiran, Sarah semakin sering mengirim pesan penuh kasih sayang. Mas, kamu lagi di mana sekarang? Aku kangen banget. Bayi kita mulai aktif banget gerakannya. Pesan-pesan seperti itu kadang muncul saat Aditya sedang bersama Maya. Ada rasa bersalah yang menyelinap, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikannya. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia kembali menjadi Aditya yang penuh perhatian. Ia membantu Sarah mempersiapkan perlengkapan bayi, ia menemani Sarah ke dokter, dan ia tetap menunjukkan kepeduliannya sebagai suami. Tapi di balik semua itu, ada kebohongan yang terus membesar. Hingga suatu hari, Sarah menemukan sesuatu yang mulai membuat hatinya bertanya-tanya.
sebuah parfum wanita yang tidak pernah ia pakai, terselip di dalam mobil Aditya. Awalnya, Sarah mencoba berpikir positif. Mungkin itu hadiah dari rekan kerja, atau mungkin Aditya membelikannya untuknya tapi lupa memberikannya. Namun, saat ia mencium aroma parfum itu, hatinya berdebar tidak nyaman. Parfum ini bukan miliknya. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba mengabaikan kecurigaan yang mulai tumbuh. Tetapi, sejak hari itu, perasaannya mulai tidak tenang. Sarah tidak tahu bahwa sebentar lagi, kenyataan pahit akan menghantamnya lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Sejak menemukan parfum wanita di mobil Aditya, Sarah mulai merasa ada yang berubah dalam pernikahannya. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kecurigaan berlebihan akibat kehamilannya, nalurinya berkata lain. Aditya memang masih bersikap baik, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya, terkadang tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan beberapa kali langsung mengganti layar saat Sarah mendekat. Sarah mencoba mengabaikan itu semua. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga, apalagi dalam kondisi hamil besar seperti sekarang. Ia ingin tetap percaya bahwa suaminya masih sama seperti dulu, pria yang setia, yang selalu menantikannya di rumah. Namun, seiring waktu, kecurigaannya semakin sulit ditepis. Suatu malam, saat Aditya sedang mandi, Sarah melihat ponsel suaminya tergeletak di meja dengan layar masih menyala. Biasanya, ia tidak pernah tergoda untuk mengecek isi ponsel Aditya. Tetapi kali ini, rasa penasaran mengalahkan logikanya. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel itu. Sebuah notifikasi muncul di layar. "Maya, gak sabar terbang bareng Kapten lagi besok. Paris kemarin rasanya terlalu singkat." Dunia Sarah seakan berhenti berputar. Jantungnya berdebar kencang, tangannya semakin dingin. Ia membaca ulang pesan itu, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Paris? Bukankah itu penerbangan terakhir Aditya sebelum pulang? Mengapa Maya berbicara seolah ada sesuatu yang terjadi di sana? Detik itu juga, Sarah merasa semua dinding kepercayaannya runtuh. Mandi Aditya belum selesai, tapi Sarah tahu ia tidak bisa diam saja. Ia buru-buru meletakkan ponsel itu kembali dan berjalan ke kamar, berusaha mengatur napasnya yang terasa berat. Saat Aditya keluar dari kamar mandi, ia melihat wajah Sarah yang tampak pucat. "Sayang, kamu kenapa? Kok wajahmu kayak gak enak badan?" tanyanya dengan nada khawatir. Sarah menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajah suaminya. Ia ingin menanyakan langsung, ingin mengonfrontasi Aditya dengan bukti yang baru saja ia temukan. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Jika ia bertanya sekarang, Aditya mungkin akan mencari alasan. Atau lebih buruk lagi, berbohong. Sarah akhirnya memilih diam. Namun, sejak malam itu, ada yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya menjadi istri yang menunggu di rumah dengan penuh kepercayaan. Ia mulai mengamati, mencatat perubahan-perubahan kecil dalam sikap suaminya. Ia mulai mencari tahu lebih dalam, meskipun di hatinya, ia masih berharap semua ini hanya salah paham belaka. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari luka yang lebih besar. Sejak membaca pesan dari Maya, Sarah mulai melihat suaminya dengan cara yang berbeda. Setiap kebiasaannya yang dulu tampak wajar, kini terasa mencurigakan. Cara Aditya tersenyum saat melihat ponselnya, bagaimana ia lebih sering pulang larut, dan alasannya yang semakin sering mendapat penerbangan mendadak. Semua itu kini tampak seperti kepingan teka-teki yang perlahan membentuk gambaran besar yang menyakitkan. Tapi Sarah tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum memiliki bukti yang lebih kuat. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil. Ia mencatat jadwal penerbangan Aditya dan membandingkannya dengan unggahan media sosial maskapai yang sering menampilkan kru dalam penerbangan tertentu. Beberapa kali, Sarah melihat Maya dalam foto-foto itu selalu berada di penerbangan yang sama dengan Aditya. Hingga suatu hari, saat Aditya baru pulang dari perjalanan, Sarah sengaja berpura-pura tertidur lebih awal. Ia ingin melihat apakah suaminya akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Malam itu, Aditya duduk di sisi tempat tidur, membelai rambut Sarah seperti biasa sebelum akhirnya berbaring. Namun, tak lama setelah itu,
Sarah mendengar suara ponsel bergetar pelan. Dengan mata yang masih tertutup, ia bisa merasakan. Aditya mengambil ponselnya dan dengan hati-hati membukanya. Hening sejenak, lalu suara ketikan jari terdengar. Sarah menahan napasnya, menunggu momen yang tepat. Ia mengintip sedikit dari balik selimut dan melihat Aditya menatap layar dengan senyum tipis. Tak ingin membuang kesempatan, Sarah bergeser sedikit, berpura-pura mengubah posisi tidurnya sambil mengintip ke layar ponsel Aditya. "Maya, udah sampai rumah ya? Aku kangen banget sama kamu, Captain." Sarah langsung merasa tubuhnya lemas. Aditya dengan cepat membalas, "Aku juga kangen. Susah nih harus pura-pura biasa aja di rumah." Pura-pura, Sarah ingin marah saat itu juga. Ingin berteriak, ingin menampar Aditya, ingin mengonfrontasinya dengan semua kenyataan ini. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin gegabah. Jika ia meledak sekarang, Aditya bisa saja mengelak, bisa saja berbohong dan menyalahkan Sarah karena terlalu curiga. Maka, malam itu, Sarah tetap diam. Ia menunggu Aditya tertidur sebelum akhirnya pergi ke kamar mandi, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Hatinya hancur. Ia sudah menduga, tetapi tetap berharap dugaannya salah. Namun kini, semuanya jelas. Aditya bukan lagi pria yang ia kenal dulu. Dan, yang paling menyakitkan, ia mengkhianati Sarah di saat ia sedang mengandung anak mereka. Sarah tahu, ia tidak bisa diam saja. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi pertanyaannya, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia menunggu dan mengumpulkan lebih banyak bukti? Atau haruskah ia langsung mengungkap semuanya? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ini adalah awal dari pertempuran terberat dalam hidupnya. Setelah malam yang penuh air mata di kamar mandi, Sarah bangkit dengan tekad baru. Ia tidak ingin langsung mengonfrontasi Aditya tanpa strategi. Ia harus memiliki bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang bisa membuat Aditya tak lagi punya alasan untuk berbohong. Selama beberapa hari berikutnya, Sarah mulai menyusun rencananya. Ia mulai lebih cermat memantau pergerakan suaminya, membaca pola-pola kebohongan yang selama ini mungkin tidak ia sadari. Ia juga mulai mencari cara untuk mengetahui lebih dalam tentang Maya. Dengan sedikit keberanian, ia mencoba menelusuri akun media sosial Maya. Dan di sanalah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin yakin. Di salah satu unggahan Instagram Maya, ada foto yang terlihat biasa saja bagi orang lain. Sebuah foto pemandangan dari jendela kamar hotel. Tetapi Sarah mengenali pemandangan itu. Itu adalah hotel tempat Aditya biasa menginap saat transit di Singapura. Ia menggulir komentar, mencari tahu lebih dalam. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin yakin. Salah satu komentar berbunyi, "Wah, enak banget ya bisa sering kesini. Bareng siapa nih?" Dan jawaban Maya, "Rahasia dong. Yang pasti, dia orang spesial." Darah Sarah mendidih. Tak hanya itu, ia menemukan hal lain. Beberapa unggahan Maya di Instagram Story yang tampak sepele. Tetapi bagi Sarah, itu adalah bukti nyata. Seperti secangkir kopi di sebuah meja hotel dengan caption, "My favorite pilot knows how to spoil me." Sarah tahu, ia tidak boleh membuang waktu lagi. Maka, di malam berikutnya, saat Aditya tertidur, Sarah mengambil langkah lebih jauh. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel suaminya dan mencoba membuka kunci layar. Tangannya gemetar. Ia tahu ini adalah langkah besar, tapi ia harus melakukannya. Beruntung, Aditya tidak menggunakan kode yang sulit. Ia hanya memakai pola yang sudah sering Sarah lihat sekilas saat suaminya membuka ponsel. Saat layar terbuka, Sarah langsung membuka aplikasi pesan. Ia mencari nama Maya, dan saat itulah dadanya semakin sesak. Percakapan mereka lebih dari sekadar obrolan biasa. Ada kata-kata manis, ada foto-foto mereka bersama di berbagai kota tempat mereka transit. Ada pesan-pesan yang begitu mesra hingga Sarah merasa ingin muntah membacanya. Salah satu pesan terbaru dari Maya berbunyi, "Besok kita ke Bali bareng lagi kan? Aku udah reservasi dinner romantis di tempat kemarin. Gak sabar ketemu kamu, Kapten sayang." Sarah hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Jadi, inikah alasan Aditya selalu tampak bersemangat setiap kali ada jadwal ke Bali?
Tangannya mengepal, nafasnya memburu. Saat itu juga, ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang sudah berjalan lama. Dan ia tidak akan tinggal diam. Sarah menutup ponsel itu dengan hati-hati, meletakkannya kembali di tempat semula, lalu berjalan keluar kamar. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang bayi yang ada dalam kandungannya. Tentang masa depan yang sudah ia bangun bersama Aditya selama ini. Ia harus membuat keputusan. Dan keputusan itu harus menghancurkan Aditya seperti bagaimana pria itu telah menghancurkan hatinya. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Matanya tetap terbuka, pikirannya terus berputar mencari cara terbaik untuk menghadapi pengkhianatan ini. Mengonfrontasi Aditya langsung? Itu terlalu mudah. Sarah ingin sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat Aditya dan Maya merasakan akibat dari perbuatan mereka. Maka, Sarah mulai menyusun strategi. Langkah pertama, ia menyimpan semua bukti yang ia temukan di ponsel Aditya. Screenshot pesan mesra, foto-foto yang dikirim Maya, bahkan tiket reservasi hotel mereka di Bali. Semua ia kirim ke email pribadinya, memastikan bahwa ia memiliki cukup amunisi untuk melawan. Langkah kedua, ia menghubungi seseorang di maskapai tempat Aditya bekerja. Selama ini, Sarah mengenal beberapa istri pilot lain yang juga bagian dari komunitas istri awak kabin. Salah satu dari mereka, Rina, memiliki suami yang bekerja di bagian operasional maskapai. Sarah tidak langsung mengungkapkan semuanya. Ia hanya bertanya dengan nada santai, "Rin, aku penasaran, kalau ada kru yang ketahuan melanggar etika di maskapai, apa bisa langsung dipecat?" Rina tertawa kecil. "Tergantung kasusnya sih. Kalau selingkuh sama sesama kru dan sampai viral, pasti urusannya panjang. Maskapai nggak mau citranya rusak." Sarah mencatat ini dalam pikirannya. Langkah ketiga, ia mempersiapkan momen yang tepat untuk membuat semua ini meledak. 2 hari kemudian, Aditya berangkat ke Bali untuk penerbangan tugasnya, yang sebenarnya adalah perjalanan selingkuhnya dengan Maya. Sarah pura-pura tidak tahu, dan tetap berpamitan seperti biasa. Namun, saat Aditya baru saja lepas landas, Sarah duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar, menatap layar ponselnya yang terang di tengah malam yang sunyi. Perasaannya campur aduk, antara sakit hati, amarah, dan kehancuran yang tak terlukiskan. Ia mengingat semua momen indah yang pernah ia jalani bersama Aditya, suaminya yang dulu ia pikir adalah segalanya. Kini, semua itu terasa seperti kebohongan besar. Ia mengusap perutnya yang semakin membesar, merasakan gerakan kecil dari bayi yang ada di dalamnya. "Kamu pantas mendapat ayah yang lebih baik," bisiknya lirih. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain membalas dengan cara yang paling menyakitkan. Membiarkan dunia tahu siapa sebenarnya Aditya dan wanita yang telah menghancurkan rumah tangga mereka. Dengan napas berat, ia mulai mengetik. Ketika seorang pria bersumpah untuk mencintai, menjaga, dan setia dalam pernikahan, seharusnya itu bukan sekadar kata-kata kosong. Tapi bagaimana jika pria yang kau percaya sepenuh hati justru menusukmu dari belakang, bahkan saat kau sedang mengandung anaknya? Ini bukan cerita fiksi, ini kenyataan pahit yang harus aku hadapi. Suamiku, seorang pilot yang selama ini kupercayai, ternyata telah berselingkuh dengan seorang pramugari dari maskapai yang sama. Aku menutup mata untuk waktu yang lama, berpikir bahwa aku hanya berlebihan. Tapi kenyataan akhirnya menghantamku seperti badai. Kini, aku akan membiarkan dunia tahu siapa mereka. Setelah mengetik kalimat pembuka yang penuh emosi, Sarah mulai melampirkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Screenshot percakapan mesra antara Aditya dan Maya, foto-foto mereka saat transit di berbagai kota, hingga pesan-pesan yang secara terang-terangan membuktikan bahwa hubungan ini bukan sekadar kesalahpahaman. Tangan Sarah masih sedikit gemetar saat ia mengunggah semuanya ke akun media sosialnya. Namun, sebelum menekan tombol kirim, ia berhenti sejenak. Ia menatap layar ponselnya, menyadari bahwa dalam hitungan detik, hidup Aditya dan Maya tidak akan pernah sama lagi. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan tekad bulat, ia menekan tombol post.
Butuh waktu kurang dari 1 jam sebelum unggahan itu mulai menyebar. Awalnya hanya beberapa komentar dari teman-temannya yang terkejut dan marah atas pengkhianatan ini. Ya ampun Sarah, ini beneran? Gak nyangka Aditya separah ini. Stay strong Sarah, kamu gak sendiri. Dia bakal kena karmanya. Tapi tak lama kemudian, unggahan itu mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Orang-orang yang bahkan tidak mengenal Sarah mulai membagikannya. Akun-akun gosip dengan ratusan ribu pengikut mulai menangkap cerita ini. Judul-judul sensasional mulai bermunculan. Pilot terkenal, ketahuan selingkuh dengan pramugari, istri yang sedang hamil bongkar semuanya, skandal di dunia penerbangan, seorang istri pilot, curhat pengkhianatan suaminya dan membuat netizen geram. Tidak butuh waktu lama sebelum nama Aditya dan Maya mulai menjadi trending. Warganet ramai-ramai mencari tahu identitas mereka, menggali lebih dalam, bahkan menemukan unggahan-unggahan lama Maya yang semakin menguatkan bukti perselingkuhan ini. Pantas aja sering pamer jalan-jalan ke luar negeri, ternyata hasil main belakang. Nih cowok tega banget sih. Istrinya hamil besar, tapi dia malah asyik selingkuh. Maskapainya harusnya tahu soal ini. Malu-maluin banget. Sarah tidak berhenti sampai di situ. Ia tahu, jika hanya viral di media sosial, Aditya masih bisa lolos. Ia harus memastikan bahwa maskapai juga turun tangan. Dengan cepat, ia menyusun email anonim yang ditujukan kepada bagian HR maskapai tempat Aditya bekerja. Sarah menekan tombol kirim, lalu menutup laptopnya. Ia menghela napas panjang. Semua sudah ia lakukan. Sekarang, ia hanya perlu menunggu badai itu menghantam Aditya dan Maya dengan kekuatan penuh. Dan badai itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat Aditya tiba di Bali, di sebuah kamar hotel mewah di Bali, Aditya sedang menikmati makan malam bersama Maya. Mereka tertawa kecil, menikmati suasana romantis yang telah direncanakan Maya. Namun, ketika Aditya mengambil ponselnya, senyumnya langsung memudar. Ratusan notifikasi membanjiri layar ponselnya. Grup kerja maskapai penuh dengan pesan dari rekan-rekannya yang terkejut. Teman-temannya mengiriminya tautan berita tentang dirinya yang sedang viral. Wajah Aditya langsung pucat. Maya yang melihat ekspresi tegangnya mendekat. "Kenapa, Kapten?" tanyanya penasaran. Aditya tidak menjawab. Ia hanya membuka salah satu tautan berita dan membacanya dengan mata melebar. Pilot dan pramugari dipecat maskapai gara-gara skandal perselingkuhan. Darahnya seakan berhenti mengalir. Lalu ponselnya berdering. Itu panggilan dari kantornya. Dengan tangan gemetar, Aditya mengangkat telepon itu. "Aditya, kamu ada waktu ke kantor besok? Kita perlu bicara." Nada suara atasannya dingin. Aditya menelan ludah. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Dan di saat itu juga, ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aditya merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya saat telepon dari kantornya berakhir. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap layar ponselnya yang terus bergetar dengan notifikasi baru. Namanya kini bukan lagi sekadar pilot ternama di maskapai. Ia telah menjadi bahan gunjingan di seluruh media sosial. Maya, yang awalnya masih santai, mulai panik ketika melihat berita tentang mereka tersebar luas. "Astaga, Kapten! Ini beneran? Kenapa bisa viral kayak gini?" Suaranya bergetar. Aditya hanya bisa menatapnya kosong. Tangannya mengepal, kepalanya dipenuhi pikiran kacau. Bagaimana semua ini bisa terjadi secepat ini? Bagaimana Sarah bisa mendapatkan semua bukti ini? Tapi tak ada waktu untuk mencari jawaban. Pihak maskapai telah memanggilnya. Keesokan harinya, dengan langkah berat, Aditya tiba di kantor maskapai. Begitu ia masuk ke ruangan HR, ia langsung disambut dengan tatapan tajam dari atasan yang telah menunggu. Manajer operasional, Pak Anton menyilangkan tangannya. "Kamu tahu kenapa kamu ada di sini, kan?" Aditya hanya bisa mengangguk pelan. Pak Anton melemparkan beberapa kertas ke meja di depannya. "Kami sudah menerima banyak laporan dan bukti dari berbagai sumber, termasuk unggahan media sosial istrimu. Kami juga sudah melakukan verifikasi dengan beberapa rekan kerja yang pernah melihat kedekatanmu dengan Maya." Aditya diam. Ia tahu tidak ada gunanya mengelak. "Kamu tahu konsekuensinya, Aditya. Perusahaan ini punya kode etik yang ketat. Hubungan tidak profesional antara kru bisa merusak reputasi maskapai.
Aditya menghela napas panjang. "Pak, saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan," potong Pak Anton. "Kami tidak punya pilihan lain. Mulai hari ini, kamu dan Maya resmi diberhentikan." Dunia Aditya runtuh. Ia memandang wajah tegas di hadapannya, mencoba mencari celah, mencoba berpikir bahwa semua ini masih bisa diperbaiki. Tapi ia tahu, ini adalah akhir dari karirnya. Tak lama setelah Aditya keluar dari ruangan, Maya juga dipanggil dan menerima keputusan yang sama. Begitu keluar dari kantor maskapai, wajahnya tampak merah padam. "Kapten, ini gila. Gimana nasib kita sekarang?" Suaranya penuh emosi. Aditya tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya hancur, dan kini seluruh dunia tahu bahwa ia adalah pria pengkhianat yang menelantarkan istrinya yang sedang hamil. Setelah kehilangan pekerjaan, hidup Aditya mulai berantakan. Maskapai lain tidak ada yang mau menerimanya, karena skandalnya terlalu besar untuk diabaikan. Maya pun mengalami nasib yang sama. Ia berusaha mencari pekerjaan di maskapai lain, tetapi semua pintu tertutup. Namun, hukuman bagi mereka belum selesai. Beberapa minggu setelah skandal ini mencuat, Aditya mulai mengalami gejala aneh. Badannya sering lemas, muncul ruam di beberapa bagian tubuhnya, dan ia merasa nyeri di tempat-tempat yang tidak biasa. Awalnya ia mengira itu hanya stres akibat semua masalahnya, tetapi gejalanya semakin parah. Ia akhirnya memeriksakan diri ke dokter, dan hasilnya membuatnya hampir pingsan. Aditya dinyatakan positif mengidap penyakit kelamin. Dokter memberitahunya bahwa penyakit ini kemungkinan besar ditularkan dari pasangan seksualnya. Darahnya berdesir. Ia langsung teringat pada Maya. Saat ia menghubungi Maya dengan panik, jawaban wanita itu semakin membuatnya hancur. "Ya ampun, Kapten. Aku juga kena..." Suara Maya terdengar lemah. "Tapi aku juga nggak tahu dari mana." "Dari mana?" Aditya merasa tubuhnya semakin lemas. Apakah Maya bukan hanya berselingkuh dengannya? Apakah ada pria lain yang menjadi sumber penyakit ini? Ia ingin marah, ingin membanting ponselnya, ingin menyalahkan Maya atas semua ini. Tapi pada akhirnya, ia hanya bisa menatap kosong ke dinding kamarnya yang sunyi. Semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Dulu, ia memiliki istri yang setia, seorang wanita yang mencintainya tanpa syarat, yang dengan penuh kasih menantinya pulang dari setiap penerbangan. Tapi ia mengkhianati wanita itu. Ia menukar semuanya dengan nafsu sesaat, dan kini ia kehilangan segalanya. Sementara itu, di sisi lain, Sarah telah melahirkan bayi laki-lakinya dengan selamat. Tangisan pertama anaknya memenuhi ruangan bersalin, membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Sarah dan keluarganya. Saat pertama kali menggendong bayinya, air mata jatuh di pipinya. "Kita baik-baik saja, Nak. Kita akan baik-baik saja." Setelah semua badai yang ia lewati, Sarah memilih untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Ia tidak ingin tahu bagaimana keadaan Aditya. Baginya, pria itu sudah tidak ada dalam hidupnya. Ia memulai lembaran baru sebagai seorang ibu tunggal. Dan meskipun jalannya tidak akan mudah, ia tahu bahwa ia lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Suatu hari, seorang teman mengiriminya pesan berisi berita tentang kondisi Aditya dan Maya. Sarah membaca sekilas, kemudian dengan tenang, ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia tidak perlu tahu bagaimana kehidupan mereka sekarang, karena satu hal yang pasti, karma sudah bekerja dengan sempurna.